Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pembatik, kali ini saya sedang berada di Kecamatan Iliali, tepatnya di Desa Ubung, di SMP Negeri 40 Buru. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik tentang inovasi pembelajaran kanvas mesra yang sudah saya buat untuk rekan-rekan guru yang ada di SMP Negeri 40 Buru. Nah, seperti apa keseruannya? Ayo kita simak video berikut. Ya, jadi kita mau bikin kegiatan berbagi praktik baik di SMP. Ya Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini beta akan berbagi praktik baik inovasi pembelajaran yang beta sudah buat. Inovasi ini merupakan salah satu tugas dari Katong punya kegiatan pembatik level 4, yaitu membuat inovasi pembelajaran, kemudian mengimplementasikan kepada sekolah-sekolah sekitar. Nah, ini profil saya Bapak Ibu, nama saya itu Fatrilandia, sahabat teknologi Provinsi Maluku. Kemudian saya merupakan guru kimia SMA Negeri 5 Buru. Kemudian guru penggerak angkatan 2 sama-sama dengan Pak Rasid, tapi Pak Rasid sebagai pengajar praktik. Kemudian guru pamong untuk PPG dalam jabatan LPTK Universitas Patimura, program studi pendidikan kimia. Di tahun 2022-2023 saya sebagai guru pamong, sekarang juga yang piloting ini guru pamong untuk LPTK Universitas Patimura, program studi pendidikan kimia. Kemudian saya juga merupakan ketua MGMP Kimia SMA di Kabupaten Buru. Dan yang terakhir saya merupakan fasilitator sains Kemendikbudristek. Kalau Pak Budi itu fasilitator numerasi, kalau saya sainsnya. Jadi Bapak Ibu, inovasi pembelajaran yang beta buat itu beta kasih nama kanvas mesra. Itu merupakan akronim dari dengan Canva dan articulate storyline. Peserta didik mempelajari sains dengan proyek STEM yang menyenangkan. Jadi model pembelajaran yang beta buat ini adalah model pembelajaran berbasis proyek. Kemudian terintegrasi STEM itu Sains, Teknologi, Engineering, and Matematik. Lalu menggunakan aplikasi Canva dalam pembelajarannya, kemudian aplikasi Articulate Storyline 3 yang saya sudah dapat melalui kegiatan pembatik level 3. Kemudian inovasi pembelajaran ini dia berbasis kearifan lokal. Nah, pada tahap perencanaan itu Bapak Ibu, saya membuat perangkat ajar, mulai dari modul ajar berbasis PJBL, kemudian instrumen penilaian, dan ELKPD. Saya sebutnya ELKPD karena memang LKPD-nya ini berbasis website, bukan LKPD kertas yang dicetak, tapi berbasis website yang saya buat dengan menggunakan aplikasi Articulate Storyline 3 seperti ini aplikasinya. Nah, untuk LKPD-nya ini Bapak Ibu bisa digunakan secara online maupun secara offline. Contohnya ini kan di laptop saya yang terhubung dengan koneksi internet nih. Kita coba buka LKPD-nya. Nah, LKPD-nya itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi ketika kita dekatkan kursor pada tombol ini nanti akan bunyi dan dia bergerak. Kayak gini. Ini kalau ada suaranya dia bunyi. Kemudian kalau kita klik, dia akan berpindah masuk ke halaman selanjutnya. Halaman selanjutnya itu alat dan bahan yang digunakan pada saat kita melakukan project tadi. Ada neraca, gelas kimia, sendok, dan cetakan. Kemudian selanjutnya bahan itu ada NaOH dan minyak kayu putih, air, dan minyak kayu putih. Nah, Bapak Ibu kita gunakan minyak kayu putih di sini sebagai pengganti parfum karena memang minyak kayu putih itu merupakan salah satu kearifan lokal yang ada di Kabupaten Buru. Jadi pembelajaran yang kita buat tadi harus berbasis TIK, kemudian terintegrasi dengan kearifan lokal. Makanya kita mengangkat minyak kayu putih ini. Ini dia punya prosedur kerjanya. Nanti di LKPD ini Bapak Ibu bisa masukkan video, audio, ataupun musik. Di sini saya masukkan videonya, bisa diputar seperti ini. Cuman tidak ada suaranya, harusnya suaranya muncul. Bapak Ibu langsung, ini contoh LKPD-nya. Kemudian lanjut Bapak Ibu. Nah, di tahap awal pembelajaran itu saya membimbing peserta didik menggunakan LKPD yang sudah saya buat tadi, menggunakan aplikasi Articulate Storyline 3 tadi. Kemudian di saat kegiatan pembelajaran itu menggunakan tahapan-tahapan pembelajaran project based learning, mulai dari menyusun pertanyaan mendasar, kemudian merencanakan desain produk, sampai menyusun jadwal project. Nah, ini dibuat pada hari Kamis, hari Jumat, nanti hari Jumat, hari Sabtunya kita melakukan project.
Kemudian saya menyuruh peserta didik untuk membuat cetakan itu dari gabah-gabah ini Bapak Ibu. Nah, menggunakan gabah-gabah karena merupakan salah satu kearifan lokal juga yang ada di Maluku. Nah, pada saat peserta didik merancang alat cetakan sabun dari gabah-gabah itu, peserta didik sudah melaksanakan tahapan engineering dalam STEM. Tadi STEM itu sains, teknologi, engineering, and matematik. Nah, kalau mereka buat gabah-gabah ini, mereka sudah jalankan ini nih, engineering. Lanjut Bapak Ibu, kegiatan dimulai dari peserta didik menghitung masa saat yang dibutuhkan. Nah, pada saat proses perhitungan itu mereka menerapkan matematik di dalam pembelajaran itu. Lanjut, setelah masa saat yang dihitung sudah dapat, ditimbang beratnya. Pada saat proses penimbangan menggunakan neraca digital atau memanfaatkan teknologi yang ada di dalam STEM. Lanjut, yang tahapan STEM yang terakhir yaitu sains. Itu peserta didik mengamati perubahan reaksi yang terjadi ketika larutan NaOH dicampurkan dengan minyak kelapa. Nanti akan terjadi reaksi. Kalau di dalam kimia, kita sebutnya sebagai reaksi saponifikasi. Kemudian ini produk yang dihasilkan. Nanti setelah sabunnya ini sudah mengental, minyak kelapa tadi yang dicampurkan dengan NaOH, itu kita tambahkan minyak kayu putih tadi sebagai pengganti parfum yang dari kearifan lokal Kabupaten Buru. Kemudian sabun yang digunakan ini belum bisa digunakan, butuh waktu 4-6 minggu baru bisa digunakan karena proses saponifikasi itu dia belum berjalan sempurna. Kalau Bapak Ibu mau paksa gunakan nanti akan menyebabkan iritasi pada kulit. Nah, terakhir peserta didik mempresentasikan hasil percobaan mereka menggunakan Canva Education, tentunya dengan memanfaatkan akun belajar ID peserta didik. Dan di dalam proses ini peserta didik juga memanfaatkan TIK dalam proses pembelajaran. Terakhir itu Bapak Ibu, kita melakukan uji busa pada sabun itu pada hari Senin. Jadi setelah 48 jam praktikumnya hari Sabtu, hari Seninnya kita uji, ternyata sabunnya itu sudah bisa menghasilkan busa, tapi belum bisa digunakan. Kemudian sabunnya itu dia aromanya aroma minyak kayu putih. Baik Bapak Ibu, mungkin demikian praktik baik yang bisa saya bagikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayalekan, SPD. Langsung saja, di sini pertanyaan saya yaitu tentang proyek. Ini campurannya itu dimasak atau dicampur? Dicampur biasa atau dimasak? Biasanya kan kalau dimasak nanti dicetakan tuh, tapi kalau dicampur juga sesalin dicetakan. Jadi yang jadi pertanyaan itu ini dimasak atau dicampur langsung? Oke, itu saja Bu? Iya, itu saja pertanyaan saya. Ya, jadi terima kasih. Jadi proses kali ini saya menggunakan proses dingin, artinya langsung dicampur tanpa dimasak. Jadi ketika minyak kelapa dicampurkan dengan natrium hidroksida. Natrium hidroksida itu Bapak Ibu kalau beli di toko bangunan namanya soda api. Itu bahan dasar untuk pembuatan sabun. Merupakan salah satu bahan kimia yang berbahaya memang kalau Bapak Ibu menggunakan itu harus hati-hati. Jadi nanti larutan NaOH dicampurkan dengan minyak, lalu diaduk saja. Nanti minyak itu dia akan mengental dan menjadi sabun. Dibiarkan selama kurang lebih 24 jam itu dia sudah mengeras. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Sarannya.